Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Bablas Tanpa Batas kembali. Oke, langsung saja kita hari ini akan membahas satu topik yang menjadi pertanyaan banyak orang. Tentunya bagi orang-orang yang awam tentang seni jaranan, yaitu mengapa barongan bisa bergerak sendiri di saat hari-hari tertentu. Misalnya bergerak sendiri di hari Jumat, malam Jumat, terus habis itu malam Selasa Kliwon, atau malam Jumat lagi ya tadi udah dibahas, terus habis itu malam-malam tertentu atau malam Satu Suro dan lain-lain. Itu kenapa ini berhubungan dengan tentunya dengan hal-hal gaib tentunya. Bukan berhubungan dengan sulap atau sihir, bukan. Ini dengan hal-hal gaib. Ya kalau sulap sih bukan, kalau sihir kemungkinan gimana ya, kurang tahu sih. Pokoknya itu guys, berhubungan dengan gaib. Ya untuk yang mendengarkan silakan memakai headset atau mendengarkan dengan berbaring supaya lebih enak dalam mendengarkan. Oke, terima kasih yang sudah memakai headset, sudah siap. Oke, langsung saja kita bahas ya. Karena radio ini juga bersifat gimana ya, bisa kalian dengarkan lewat MP3 ya toh, atau dengan headset dengan rebahan, dengan enak tidur. Maaf kameranya. Nah, bisa kalian dengarkan dengan berbaring atau rebahan, dan dengan melihat video visualnya juga bisa. Silakan saja. Tapi karena di sini editannya ya terlalu sedikit, gak ada gambar-gambar yang akan muncul, hanya gambar saya di sini. Jadi silakan dengarkan bagi yang ingin rebah-rebahan, mendengarkan. Ya di sini ada alunan-alunan musik Jawa yang akan menemani kalian dalam rebahan, teman-teman. Oke. Langsung saja kita bahas, gak usah lama-lama karena nggak ada yang dibahas lagi. Kita akan bahas topik ini. Sebenarnya topik ini lama sekali diperbincangkan. Kita bahas dulu di awal-awalnya ya, yaitu Sotren. Kita bahas dulu Sotren. Apa sih itu Sotren? Sotren ini pendapat saya setelah saya nggak menggurui ya, peringatan, saya nggak menggurui. Saya juga tidak ingin sombong kepada kalian, karena saya ini juga masih pemula dalam ilmu seperti ini. Ilmu seperti ini ya, saya itu tidak terlalu mendalami juga, dan saya juga awam di kesenian itu, juga masih awal-awal ini saja gitu loh. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan, silakan komen di bawah, silakan protesnya di bawah, tapi dengan yang baik-baik. Jangan komen yang miso-miso, mengundang amarah dan lain-lain ya. Karena kita itu orang Jawa itu terkenal dengan sopannya lur, gitu. Jaga adat ketimuran gitu. Menurut pesannya para orang tua-tua gitu lur. Bahas apa itu Sotren? Setelah saya browsing juga, setelah saya juga tanya juga apa itu Sotren. Sotren adalah memasukkan hodam atau energi, suatu energi ke suatu benda, misalnya ke barongan gitu, barongan atau apa ya, benda-benda apapun, gamelan, slompret, terus habis itu kepang, kucingan, celengan dan lain-lain. Itu karena apa? Supaya jika ditarikan atau ditabuh atau digerakkan itu supaya terlihat lebih indah. Ben ketok luwe apik, ben ketok lebih indah, jadi disotren supaya misalnya barongan supaya tampak lebih hidup, celengan supaya lebih kereng, gamelan supaya lebih ger, lebih gayeng. Kayak gitulah pengertian sotren. Nah, lanjut ke definisi selanjutnya. Definisi bahasanya sudah kayak gitu loh. Kita lanjut dulu. Mengapa barongan bisa bergerak sendiri? Sebenarnya gak hanya barongan, celengan, semuanya. Itu karena apa? Itu biasanya pertama itu minta diobong-obongi. Minta diobong-obongi itu bukan dibuang atau dibakar ya, bukan dibakar. Misalnya diobong-obong, oh pengertiannya diobong-obong, besok buat api unggun, terus barongannya dibakar. Ya enggak gitulah lor. Diobong-obong itu dikasih dupa gitu, dikasih kembang telon, kembang 3 rupa. Terus habis itu biasanya kopi, tambahan kopi, rokok dan lain-lain. Itu tujuannya untuk obong-obong itu
biasanya minta makan, hutannya minta makan, karena jin juga makhluk dari Allah, makhluk dari Gusti Allah yang membutuhkan makan dan minum juga. Karena jin juga bukan malaikat, malaikat kan tidak mempunyai hawa nafsu, kalau jin masih punya. Ini yang saya pelajari dari sekolah-sekolah juga seperti ini. Jin mempunyai hawa nafsu, jin mempunyai selera makan, selera minum dan lain-lain, karena juga makhluk Allah yang mempunyai sifat, dua sifat ya. Ada yang membangkang, ada yang taat. Dulur. Jadi juga seperti manusia, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Itu harus dibuka mata batinnya. Ini sebenarnya ada batasan yang tidak boleh kita bahas. Ya ini juga amit-amit juga, misalnya kalau ada yang kalau ada yang misalnya ada ya jin yang di samping saya atau nyuwun pangapunten niki kula bahas anak putune bahas jenengan supados semeret jenenge apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kok bisa bergerak sendiri, itu karena biasanya minta dibersihkan di suro, gimana suro, habis itu minta diobong-obongi kayak tadi gitu, atau minta yang lain, misalnya tidak lama tidak mlebu kalangan ya iso. Kok bermacam-macam, karena orang Jawa ini sebenarnya ini loh, ilmunya itu banyak, luas, ilmunya banyak, ilmu kebatinannya banyak dan lain. Banyak ilmu wong Jawa lur. Jadi ilmu wong Jawa gak mempelajari basa Jawa mandek ngono tok ora. Jadi ilmu wong Jawa itu banyak, ada ilmu kebatinan, ilmu golongan gaib banyak wis pokok intine pelajar ono kabeh ning aja ning wong sembarangan. Ning wong sembarangan kok akhire ilmu ceketeran. Nek ilmu ceketeran niku iso sesat gitu. Mari tekon sik, ojo sampai kowe sesat. Kowe akhirnya menjerumus ke kemusyrikan ya. Iya toh? Kowe akhirnya menjerumus ke kemusyrikan. Ya toh, pedine koyo ngono. Kowe sampai menjerumus ke musyrik. Dadine kowe kafir lur. Ya toh? Kowe gak nembah Gusti akarya jagat, gak nembah Gusti Allah, gak nembah Gustimu, ning malah nyembah setan, nyembah sekte. Kowe dadi sekte. Wis angel. Ngono kuwi, pokok jangan menjerumus seperti itu. Ingat, maaf ya kalau saya ada salah ngomong. Bentar ya lor, ini kameranya ada agak terkait. Maaf kalau misalnya saya ada salah omong atau salah bicara ya. Ini juga saya ngomongnya harus hati-hati guys, karena ini bahasnya bukan bahas-bahas yang ceketeran, karena ini bahasnya tentang nanti berhubungannya dengan hal-hal gaib. Juga takutnya saya diserang dulu. Maaf juga, jangan sakit hati ya lur, karena ini cuma pembahasan dulu. Oh ya, ini topinya review punya Mercedes untuk sementara nggak dijual dulu lur, karena masih produksinya masih sedikit. Nanti kalau udah banyak insya Allah tak jual belikan ya. Yo ngono kuwi. Tok malam Jumat nyapa obong-obong ngono. Ning kowe ngobong-obongi yo ono mantra-mantra tertentu, tapi ojo nganti kowe menjerumus kemusyrikan. Misalnya njaluk aku njaluk sugih ning barongan gak oleh. Nah kowe akhirnya masuk ke pertanyaan ketiga, itu musyrik apa tidak? Kalau menurut saya itu tidak. Karena apa? Yo piye ya? Katanya dikatakan musyrik, yo gak musyrik gitu, karena itu bukan menyembah gitu. Karena kita itu cuma berdampingan saja gitu loh. Gak menyembah, cuma mengajak dia untuk bersama-sama menggeluti dunia seni gitu loh. Mengajak mereka itu untuk menggeluti dunia seni, bukan menyembah mereka. Jadi yang ngono kuwi. Jadi menurutku itu bukan musyrik.
Loh itu musyrik itu kalau kita menaruh dupa, menyan, terus habis itu ingkung-ingkung dan lain-lain, terus habis itu kita minta-minta kepada mereka, terus mengagung-agungkan mereka, terus menyembah mereka, mengagungkan mereka itu gak oleh lur. Pokok mangan lur. Mungkin ada mantra-mantra tertentu, tapi kalau misalnya mantranya itu udah gak enak, yo jadi bocor. Mantranya misalnya menjerumus ke kemusyrikan, yo jadi bocor. Menurutku gak mungkin. Hal seperti itu gak mungkin terjadi pada orang seni, belajarku. Ini menurutku loh, maaf bagi yang sudah menggeluti lama, sudah menggeluti hampir puluhan tahun. Mohon maaf karena di sini kita masih belajar, saya juga masih belajar dalam menggeluti dunia seni. Dan saya tidak mau berpendapat tentang ini musyrik, ini tidak, ini musyrik, ini tidak. Saya nggak mau menyimpulkan hal-hal yang belum saya ketahui, belum saya menggeluti di dunia itu. Saya nggak mau, misalnya nggak silat atau apa, nggak tahu, saya nggak mau menggeluti. Kok menggeluti apa itu namanya? Saya oke lah, saya mau dalam mempelajari gerakan-gerakan silatnya, tapi saya tidak mau dalam mencampuri misalnya pencak silat iki sekte, apa pencak silat iki sekte, gak mau. Saya nggak mau berpendapat seperti itu. Bahkan seni apapun saya nggak mau berpendapat seperti itu. Misalnya Persatuan A itu menggeluti seni tapi menggunakan hodam yang hodamnya itu kafir, saya nggak mau karena semuanya ini ada batasannya, ada batasan yang dimana kita tidak boleh membahasnya, karena makhluk seperti itu juga punya privasi seperti kita juga punya privasi. Di WA saja kita juga punya privasi lor, privasi A, privasi B, privasi misalnya opo. Mereka juga nggak ingin terganggu, mereka juga nggak ingin terbongkar aibnya. Kita juga punya aib, bener. Jadi ya saya nggak mau membahas secara lebar, secara luas karena ada batasannya. Ini saya mempelajarinya dari channelnya Mas Tulus. Matur nuwun Mas Tulus sampun baikku jenenge mengingatkan ngemotaken dhateng kula ingkang ilmune tasih cetek niki. Nggih matur nuwun, yang ilmunya masih cendek seperti saya ini. Terima kasih Mas Tulus telah mengingatkan para subscribernya untuk berhati-hati dalam membahas hal-hal gaib seperti ini, karena ini bukan hal seni saja, ini nanti menjerumus tentang hal gaib. Iya toh, sampai hal gaib aku mau bahas secara luas. Semua pokok ini nih barungan gak diri ya itu tadi kesimpulannya. Barungan itu minta diobong-obongi wes ngono toh, atau rindu kalangan atau didusi minta dibersihkan. Begitu juga gaman atau keris atau apapun. Bagi yang punya gaman pengalamannya silahkan tulis di bawah, atau barungannya gerak diri juga tulis di bawah. Ya seperti itu kesimpulannya. Jadi nggak semua sebenarnya nggak semua orang seni itu memakai hal gaib, karena ada jaranan yang pure tidak memakai hal-hal gaib, banyak sekali. Tapi kebanyakan itu kuda lumping atau kesenian lainnya, jaranan, terus habis itu kesenian yang yang gimana ya, yang sudah turun temurun itu kebanyakan memakai hal gaib. Tapi juga ada yang masih memakai pure orang, pure jenenge dadine dadi peran, dadian orang dadi tenan ya ono. Jaranan Jember ya banyak lur yang tidak menggunakan hal seperti itu. Yang pure tarian itu masih banyak juga. Bahkan ini loh, jaranan Kediri saja itu juga ada. Tapi ada satu cerita, jaranan Kediri itu mistisnya minta ampun, mistis banget. Karena kisah asal mulanya saja sampai diganti ke
Dewi Songgolangit, ya toh? Aslinya itu bukan. Benar, aslinya itu bukan Dewi Songgolangit. Amit yo. Bagi yang berpendapat Dewi Songgolangit ya silakan deh. Menurut saya ceritanya bukan itu, karena kalian lihat di channelnya Kang Dalang itu pernah menggerebek apa ya jenenge, pokoknya mengunjungi Sanggar Satya Buwonojoyo. Nah di situ ada satu barongan yang kawak, dua topeng. Nah dua topeng ini namanya pentol tembem, ada bancak dan ada doyok. Dan itu ceritanya itu sangat mistis, gak boleh diceritakan di sembarangan tempat. Di video seperti ini saja sangat-sangat tidak boleh. Loh kira sangat-sangat tidak boleh diceritakan tanpa adanya sesaji, tanpa adanya izin-izin terlebih dahulu, tanpa adanya sesepuh yang lebih mengenal, lebih mengetahui, ilmunya lebih dhuwur daripada kalian. Itu juga tidak boleh karena sangat mistisnya. Itu yang saya suka dari Kediri itu sangat mistisnya. Sampai dialihkan ceritanya menjadi Dewi Songgolangit, karena kalau memakai cerita itu, Amit, kalau memakai cerita itu, yang memerankan harus umurnya harus sudah cukup. Ya umurnya sudah cukup. Umurnya ya rodok tuan titik. Lah umur kurang remaja seperti kita ini tidak boleh. Seperti saya, apalagi saya ini masih pertumbuhan, ini malah tidak boleh. Itu loh yang saya kagumi dari Kediri itu seperti itu. Makanan makanya saya itu senang dengan budaya Indonesia ini bermacam-macam. Akhirnya ceritane dialihkan ke Dewi Songgolangit agar pemuda-pemuda kita ini bisa memerankan juga. Ini SMS lur. Ini SMS lur. Kisah teko operator pulsa. Ya toh. Ya ono kuwi. Pokok Indonesia itu penuh dengan mistis. Berhubungan dengan mistis. Meskipun zaman semodern apapun, semodern update apa itu jenenge barang terbaru, terus habis itu teknologi terbaru masih ada, tentu masih ada seperti itu, nggak akan hilang. Menurut wes oke, cukup sak ngono wae kesimpulannya. Ini barongan gerak sendiri itu ya minta diobong-obongi, tentunya dengan soten. Ada juga ya Amit urung tak bahas ini, ada juga barongan yang tidak disotren gitu, dari kayunya biasanya kemampul cangkring di kali atau di danau, atau kali itu sungai ya, di sungai atau di danau atau di laut, kemampul dulu guys, kemampul diambil, digeraji, terus dibuat di atas, diselamati. Lah itu loh, itu juga minta izin biasanya itu ada penunggunya. Makanya wong Indonesia ki bermacam-macam gitu, bermacam-macam suku, ras, budaya dan lain-lain. Semakin banyaknya itu, maaf diintelek laler, semakin banyaknya budaya, kita semakin paham antara budaya satu dan budaya lainnya. Kita harus saling toleransi, harus saling menghormati, bukan fanatik terhadap satu. Misalnya suku iki luwih apik, suku iki luwih apik, suku iki atau agama iki luwih apik, gak oleh ngono kuwi. Ya menurutmu bener, kuwi agamamu, kuwi sukumu paling apik, ning harus menghormati. Ngono lho. Ya wes, cukup sak menae yang tak bahas. Muka-muka bermanfaat, muka-muka bisa dimengerti, walaupun omongannya masih belepotan seperti ini. Ya mudah-mudahan menjadi kan apa ya, tambahan wawasan, tambahan ilmu bagi penonton beserta saya juga yang sedang dalam mendalami dunia kesenian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta komen nih. Lur, lek ora seneng gak apa-apa di-dislike ae. Ora apa-apa, ora ana sing larang. Wes, cukup sakmono wae, aja lagi like. Oh, alah balik meneh to lur wes. Oke. Review bablas tanpa batas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah.